kasih bocoran dikit ya. Kemarin itu saat COVID kandang ini isinya cuma seperempat. Dan sekarang isinya sudah hampir penuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan kami di kami.id, tapi di sini fokusnya channel YouTube. Ya, kita sedang dengan juragan kambing terbesar di Kabupaten Madiun. Ya, ini size-nya besar, tapi sudah mengecil sebenarnya. Oke, kita ngobrol-ngobrol ringan aja hari ini. Bagaimana apa ya? Mungkin teman-teman ada yang ide lah, nanti ketemu lagi dia lagi, idenya apa, ngobrol ringannya dengan beliau. Cuma yang jelas ini lagi musim COVID begitu, terus lagi musim new normal, dan tak kasih bocoran dikit ya. Kemarin itu saat COVID kandang ini isinya cuma seperempat. Dan sekarang isinya sudah hampir penuh. Berarti dia sudah cukup mempunyai langkah untuk ke new normal. Berarti ada harapan, sececah harapan untuk bisnis di peternakan ini menuju new normal di kondisi COVID. Oke, ayo Mas Eko, cerita yuk. Apa sih kenapa tadi cerita sedikit ya. Kandangnya awalnya cuma seperempat, sekarang sudah mulai hampir penuh. Itu kenapa sih? Kenapa dulu cuma seperempat dan sekarang sudah berani memenuhi kandang? Ya, kalau dulu emang tidak berani ya, bagaimanapun juga saving yang terbaik saat menghadapi pandemi ini. Jadi untuk investasi besar-besaran seperti tahun-tahun sebelumnya ya sangat spot jantung juga gitu. Jadi lebih baik saya juga mencari aman untuk hanya mengisi dari seperempat kandang sambil lihat-lihat kondisi apakah pandemi ini nanti bisa segera hilang dan ekonomi bisa normal kembali. Dan alhamdulillah kelihatannya sekarang menuju normal ke sana, dan beberapa angin segar bisa kita terima gitu, bisa kita dapatkan. Yang salah satu contohnya itu dengan haji yang tidak jadi berangkat karena pandemi ini, belum bisa jadi berangkat. Peluang besar ada sekian juta jamaah haji yang insya Allah katakanlah ambil aja 50%-nya gitu, yang tidak berangkat itu berkorban. Berarti masih ada sekitar 500-an ribu jamaah se-Indonesia yang akan bertambah korbannya untuk di Indonesia, yang biasanya dari tahun ke tahun mereka berkorban di Arab Saudi sana, tapi tahun ini berkorban di sini. Seperti itu. Dan kemarin diskusi juga dengan beberapa lembaga las gitu, ternyata juga perolehan las mereka. Jadi salah satu parameter mereka melihat Idul Adha tahun ini adalah perolehan zakat mereka. Perolehan zakatnya alhamdulillah rata-rata naik semua. Zakat Idul Fitri naik semua. Dan ada satu las itu yang kemarin udah ngontak itu, mereka pesanan Idul Adha-nya per hari kemarin, pekan kemarin itu sudah melebihi dari tahun kemarin. Jadi maksudnya katakanlah 1.000 pada bulan yang sama dan tanggal yang sama dari tahun kemarin. Ternyata tahun ini sudah melebihi penjualan mereka. Jadi saya optimis Idul Adha ini akan bisa ramai seperti tahun-tahun sebelumnya. Akhirnya saya juga menggunakan uangnya untuk mulai mengisi kandang kembali, dan sekarang sudah hampir penuh dari kapasitas sekitar 1.000-an ekor. Ya, ini mungkin tinggal kurang sekitar 200-an. Masih kurang 200 ekor. Ya, kisaran.
dari yang Dari penuh. bulan kemarin cuma ada 400 ekor, nggak sampai. Iya. Luar biasa. Artinya memang di tahun ini cukup membuat orang bingung karena adanya COVID ini. Cuma ada beberapa peluang di konteks bisnis peternakan gitu Pak ya. Iya. Jadi peluang para calon jemaah haji yang belum bisa berangkat tahun ini, ya harapannya tahun besok sudah bisa berangkat begitu. Ya, ini obrolan ringan pertama dengan Mas Eko. Nanti kita akan lanjutkan di vlog-vlog selanjutnya. Jadi teman-teman yang sudah mempunyai ternak kurban, yang belum punya pelanggan, jangan takut. Insya Allah masih ada peluang untuk kita keluar Mas ya berarti ya. Jadi peluangnya cukup besar. Ada sekitar prediksinya Mas Eko, hitungannya sederhananya dari jamaah haji 1 juta 50%, tapi rata-rata saya kira kalau jemaah haji pasti punya uang. Artinya dari 1 juta itu kalaupun 50% mungkin lebih lah ya yang akan berkorban di Indonesia. Jadi seharusnya lebih ya. Jadi itu yang akan jadi peluang kita, yang akan kita tangkap begitu dari pengusaha peternak untuk bisa mengeluarkan ternak-ternak kita. Dan ini bocoran nih Pak, harga ternak hari ini untuk para pembeli ternak ini nanti, karena memang hari ini pandemi dan sebagainya, mungkin dia juga berpikir kalau ingin berkorban kok harganya pasti mahal karena harganya pasti naik dan sebagainya. Nah ini bocoran aja, kira-kira nih dari tahun kemarin harganya naik atau turun, naiknya berapa persen, kurang lebihnya seperti apa? Kalau naik harus naik. Kenapa? Ya karena inflasi ya. Jadi inflasi, kalau ternak tidak naik itu nanti berarti ternak itu bukan bisnis yang sehat. Jadi harus naik, emang harus naik karena inflasi juga terus naik. Kalau kenaikannya seberapa, kisaran sekitar 5-10% lah naiknya dari harga tahun kemarin. Kalau tanpa pandemi bisa naik berapa Mas? Sampai 5-10%, 10-20% bisa sampai kalau tanpa pandemi? Kalau tanpa pandemi seharusnya lebih, bisa naiknya bisa 20. Enggak lah, kalau 20 ya mungkin 15-an% lah. Karena kita perbandingannya Idul Adha ya, bukan hari bulan biasa kayak Idul Adha, tapi Idul Adha ya paling kenaikannya 10-15%. Iya. Ya, jadi tadi sudah diterangkan kalau hari biasa tanpa pandemi kenaikannya itu normalnya 10-15%, dan mumpung di pandemi ini, dan saya kira ini adalah sebuah simbiosis mutualisme dari peternak, dari kondisi keuangan negeri ini, dan juga para calon-calon pengkurban tidak usah takut begitu kalau naik terlalu banyak seperti tahun kemarin. Khusus tahun ini prediksinya ada di 5-10%. Kalau tahun kemarin itu berkurban di angka 2 juta, bisa jadi hanya naiknya di 2.100.000 sampai 2.200.000. Iya. Jadi kenaikannya hanya paling segitu, 100-200 rupiah di ini. Untuk Kabupaten Madiun